Ya, ini tadi cara atau alur atau algoritma perhitungan waktu sholat kita. Algoritma semacam ini nanti bisa dipakai untuk waktu sholat maghrib, isya, subuh, tuluk, dan duha. Saya ulangi, maghrib, isya, subuh, tuluk, dan duha. Maghrib dengan ketinggian min 1 derajat, isya min 18, subuh min 20, tuluk min 1, duha 4,5 derajat. Untuk subuh, tuluk, dan duha nanti hasil sudut waktunya dinegatifkan, artinya dikasih tanda negatif. Karena tuluk ini kan min 1, maghrib juga min 1. Nanti hasil sudut waktunya sama ini gitu. Dari sudut waktu ke waktu hakiki, T-nya dikasih tanda negatif untuk tuluk. Dan juga subuh dan duha juga. Oke, berapa tadi hasil perhitungannya untuk isya? Tadi maghrib sudah ya, sudah. Contoh, kemudian kita sekarang koreksi untuk isya. Berapa sudut waktunya? 108. Isya sudut waktunya 108 derajat 57 menit 23,46 detik. Oke, ini sudut waktunya. Kemudian berikutnya waktu hakikinya. Waktu hakikinya isya 19. jam 19 lebih 15 menit lebih 49,56. Itu waktu hakikinya. Waktu daerahnya isya 19. jam 19 lebih 5 menit lebih 43,85 WIB itu ya. Ini waktu daerahnya. Kemudian waktu sholatnya isya 19 lebih 7 lebih 43,85 atau dibulatkan jadinya jam 19 lebih 8 WIB. Nanti silahkan sampean ini sampai lihat waktu sholat tuh adanya jam berapa. Harusnya ya ini jam 19 lebih 8. Ini. Jadi kayak gini tuh enak kalau yang itu nggak cuma 1 orang, 2 orang atau 3 orang. Jadi nanti sampean bisa saling mencocokkan. Ya paling enak ganjil ya. Paling enak ganjil 3 orang, 5 orang. Nanti, oh ini yang 2 kok hasilnya gini, yang 1 kok hasilnya paling beda gitu. Nanti bisa saling mengkoreksi gitu. Ini perhitungan waktu sholat kayak gini. Kebetulan sampean pakai kalkulator. Jadi kalkulator itu nanti maghrib udah ngitung, nanti isya ngitungnya mulai dari awal lagi. Beda kalau pakai Excel. Kalau pakai Excel, maghrib sudah ngitung, sudah masuk rumusnya itu, nanti tinggal diganti tinggi maghribnya. Kalau mau ngitung isya, diganti H isyanya saja kan. Nah, rumusnya yang lain kan sama kan? Ya kan? Harusnya ya tinggal diganti deklinasi lihat tantumnya juga mesti sama. Tinggal diganti ini. Saya punya pengalaman ngisi pelatihan itu, mereka mau bikin jadwal imsakiyah pakainya Excel. Wah, cepet itu. Meskipun pemula itu, baru kenal Excel dan baru kenal falak gitu. Nggak sampai sehari itu jadwal imsakiyah 1 bulan udah jadi itu. Nah, itu kalau pakai Excel gitu. Kapan-kapan lah gitu. Dipelajari gitu. Nah, ini perhitungan waktu sholat. Subuh jam berapa? Subuh jam 4 lebih 27 menit 55,86 detik. Berapa ini? Jam 4 lebih 55,88. jam 4 lebih menitnya berapa? 27 menit 55, berarti kalau dibulatkan jadi jam 4 lebih 28. Tadi pagi subuh jam 4 lebih 28. Nah, itu. Nanti untuk yang berikutnya tuluk duha nanti dilanjutkan sendiri. Sama rumusnya, algoritmanya sama, runutan gitunya sama, bedanya nilai ketinggiannya. Beda nilai ketinggian saja nanti kan pengaruh kan. Nah, itu. Nilai ketinggian itu yang berbeda nanti pengaruh. Untuk yang model seperti ini bisa dipahami ya.
Sudah bisa dipahami ya. Jadi urutannya pertama tentukan nilai ketinggiannya, kedua cari sudut waktunya, waktu hakiki, waktu daerah, waktu sholat. Tentukan ketinggiannya, ingat-ingat nilai ketinggiannya, kemudian berikutnya sudut waktu. Sudut waktu adalah cos T sama dengan sin tinggi matahari bagi cos lintang tempat bagi cos deklinasi. Kurangi tan lintang tempat kali tan deklinasi. Udah. Kemudian waktu hakiki T 12 tambah T bagi 15. Waktu daerah sama dengan waktu hakiki kurangi question of time, kurangi kurang buka busur tempat, kurangi busur daerah, kurang untuk bagi 15. Udah. Waktu sholatnya, waktu daerah ditambah atau dikurangi ihtiyat. Udah selesai. Nah, ini diingat-ingat dan dihafalin. Udah. Ini untuk waktu sholat yang model pertama ya. Yang perlu diingat-ingat, yang jadi catatan di sini, satu, model seperti ini nanti berlaku untuk maghrib, isya, subuh, tuluk, duha. Tinggal diganti aja tinggi mataharinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, subuh, tuluk, dan duha ini hasil nilai perhitungan sudut waktunya ini nanti dinegatifkan. Kalau maghrib dan isya dibiarkan positif, kalau subuh, tuluk, dan duha dinegatifkan. Kenapa? Karena terjadi sebelum kulminasi. Nilai sudut waktu sebelum kulminasi atau sebelum istiwa itu nilainya negatif, makanya dinegatifkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk perhitungan ihtiyat itu seperti ini. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Ditambah ini asar, maghrib, isya, subuh, duha ditambah 2 menit. Kalau zuhur ditambah 3 menit. Kalau tuluk dikurangi 2 menit. Tuluk tadi logikanya tuluk itu supaya kita tidak sholat sampai saat terbit itu. Artinya sebelum terbit itu kita udah nggak sholat gitu kan. Tuluk sebenarnya realnya tuluk itu jam 5 lebih 32. Dikurangi ihtiyat 2 menit berarti jam 5 lebih 30. Ternyata semisal kita ngitungnya awalnya tuluk itu jam 5 lebih 32 lebih 2 detik. Dikurangi 2 menit kan jadi jam 5 lebih 30 lebih 2 detik. Bulatinya gimana? Jam 5 lebih 30 apa jam 5 lebih 31? Tadi dibulatkan ke atas. Karena logikanya supaya kita nggak sholat itu sampai mendekati tuluk itu. Artinya supaya kita sholatnya jauh-jauh sebelum tuluk. Jadilah jam 5 lebih 30. Ini terkait model yang pertama ini. Model yang pertama ini banyak maghrib, isya, subuh, tuluk, duha. Gitu kan. Tinggal nanti ada 2 model lagi, duhur sama asar. Itu berlaku untuk duhur ada 1 model sendiri, nanti asar ada modelnya sendiri. Udah.